Pertanyaannya banyak, saya mulai dari yang terkait dengan denda. Kalau di ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Yang kedua, pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Saya kira ini, saya kalau baca di layar hampir banyak pertanyaan yang sama terkait dengan denda. Pertanyaan berikutnya. Ya. Sanksi proses. Oh ya, yang berikutnya terkait dengan sanksi administratif ya. Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dalam waktu yang ditentukan, saya kira sudah saya sampaikan, paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administrasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, pasalnya pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa yang pertama teguran tertulis, yang kedua pembatasan, maksud saya B ya, A teguran tertulis, B pembatasan kegiatan usaha, C penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan D pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya kira itu ya. Laporan keuangan tadi, laporan 1 tahun terakhir yang tadi ditanyakan Agnes yang nomor 1 Bu, laporan keuangan mana yang akan digunakan? Apakah ada? Oh ya. Tidak mampu 1-2 tahun terakhir. Laporan keuangan 1 tahun, maaf, yang benar adalah 2 tahun terakhir. Kemudian tentu saja pembahasan, pemberian THR itu diberikan H-7, pelaksanaan THR. Tentu saja pengusaha setelah itu harus melaporkan kondisi, kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar sesuai dengan ketentuan tersebut, maka kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dia harus melaporkan pembicaraan bipartitnya kepada Dinas Ketenagakerjaan sebelum H-7. Karena kelonggaran yang diberikan hanya sampai H-1 Hari Raya Idul Fitri. Yes. Saya kira tadi ada pertanyaan yang betul ya? Ya. Saya rasa ini penegasan Bu, pertanyaan terakhir dari Mas Laras, apakah penegakan THR 2001 itu artinya tidak dicicil? Kan sudah saya sampaikan ya, jadi ketentuan THR tahun 2021 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2016 bahwa pembayaran THR itu harus diberikan H